perlu disadari ya. Segala sesuatu itu sudah ada tempatnya. Segala sesuatu sudah ada tempatnya tersendiri, termasuk perasaan buruk. Perasaan buruk itu punya tempat. Tanpa perasaan buruk kita tidak pernah tahu seperti apa rasanya merasa senang. Betul ya? Tanpa perasaan buruk kita tidak pernah tahu seperti apa rasanya merasa senang. Kita akan merasa datar sepanjang waktu ketika kita tidak memiliki perbandingan perasaan. Yuk, bukankah perasaan buruk itu punya tempat dalam hidup ini? Karena kalau tidak ada perasaan buruk, kita juga tidak akan pernah tahu seperti apa sih merasa senang. Bukankah perasaan buruk itu harus ada? Harus ada tempat, harus diberi tempat. Karena kalau tidak diberi tempat, ya bagaimana kita bisa merasa senang kalau tidak ada perasaan buruk? Kita akan merasa datar saja dalam hidup ini sepanjang waktu ketika tidak memiliki perbandingan perasaan. Justru karena ada perbandingan perasaan, disitulah sebetulnya hidup kita jadi dinamis. Ya, seperti itu. Jadi lewat perasaan sedihlah kita dapat mengetahui nikmatnya perasaan bahagia. Setuju ya? Karena kita merasakan nikmatnya perasaan bahagia kan lewat perasaan sedih ya. Jadi oleh itu maka perasaan sedih, perasaan bahagia tidak usah diusir. Biarkan mereka punya tempat sendiri-sendiri. Ya, makanya hebat ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, seandainya aku ya akan mengubah semua orang menjadi orang yang beriman, tentu saja bagi Allah tidak sulit, bukan? Tapi Allah tidak melakukannya. Ya. Yang beriman punya tempat, yang tidak beriman juga punya tempat. Yang sabar punya tempat, yang tidak sabar juga punya tempat. Karena apa? Kan orang sabar ini perlu yang tidak sabar untuk menguji kesabarannya. Kalau tidak ada orang yang tidak sabar, bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah sabar? Bahkan bisa jadi ya, yang namanya kebaikan itu bisa dilahirkan oleh keburukan. Yang namanya cahaya itu bisa dilahirkan oleh kegelapan. Kan sebenarnya listrik ini dilahirkan karena manusia tidak betah dalam kegelapan. Kalau manusia betah dalam kegelapan kan sebetulnya tidak ada listrik. Kan listrik ini dilahirkan oleh kegelapan. Sebenarnya teknologi ini sebenarnya dilahirkan oleh ketidakmauan manusia dalam situasi lama. Ya toh? Karena ingin serba cepat, ingin serba mudah, maka terciptalah namanya teknologi. Jadi bukankah sebetulnya ya yang namanya kebenaran pun bisa jadi dilahirkan oleh kesalahan. Ya, tidak ada sebetulnya listrik ini ya. Thomas Alva Edison tidak pernah bisa menciptakan listrik kalau beliau tidak melakukan kesalahan. Maka beliau tidak pernah mengatakan kalau beliau sudah melakukan kegagalan. Beliau cuma mengatakan, aku tidak pernah melakukan kegagalan. Aku cuma melakukan cara yang salah. Dan justru cara yang benar ditemukan setelah menemukan cara yang salah. Jadi sebetulnya para sahabat, segala sesuatu di semesta ini punya tempat. Bahkan perasaan buruk pun jangan diusir. Biarkan dia di situ. Biarkan di situ. Ya, dia pun harus punya tempat. Ya. Jadi lewat perasaan sedihlah kita dapat mengetahui nikmatnya perasaan bahagia. Kita tidak akan pernah bisa menghilangkan perasaan buruk dari hidup. Karena perasaan buruk adalah bagian dari hidup. Jadi perasaan buruk adalah bagian dari hidup. Oleh karena itu, biarkan saja kuda liar itu ada. Tetapi yang paling penting kan kita tidak usah menaiki kuda liar. Nah, apalagi kuda liar itu dicambuk. Ini saya kasih tahu ya. Ketika perasaan kita buruk, kemudian kita terus berada di situasi yang buruk itu sama saja dengan kita sedang mencambuk kuda liar yang kita tunggangi. Semakin lari kencang dan semakin berbahaya membawa kita, maka kita akan terjerumus dalam keburukan yang terus-menerus, ya. Jadi sekali lagi jangan melawan perasaan buruk, ya. Nah, bila kita kesal karena mengalami perasaan buruk, kita memberikan kekuatan yang lebih besar terhadap perasaan buruk itu, kita semakin kuat memancarkan hal-hal yang negatif. Kan kebanyakan seperti itu ya para sahabat, mohon maaf saya bukan meremehkan ya. Banyak orang ketika mengalami perasaan buruk ya dia kesal misalkan kemudian mengalami perasaan buruk, maka justru perasaan buruk itu ditambah-tambah dengan mencari-cari kesalahan, menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Nah itu artinya kita sedang memancarkan hal-hal negatif lebih besar lagi. Jadi perasaan buruk tidak akan pernah mendatangkan kehidupan seperti yang kita inginkan. Karena perasaan buruk berasal dari ketiadaan cinta. Ketiadaan cinta tidak akan menghasilkan yang kita inginkan. Justru ketiadaan cinta hanya akan menghadirkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, oleh karena itu waspada untuk tidak membiarkan perasaan buruk menguasai diri kita. Jadi kitalah yang berkuasa atas perasaan kita. Bila kita dilanda perasaan buruk, cara melepaskannya adalah dengan tampil ceria. Cobalah sekarang ini latihan yang paling berat ya. Ketika kita memiliki perasaan buruk, bagaimana caranya kita bisa tampil ceria? Karena ketika kita perasaannya buruk, kemudian kita tampil penuh dengan kesedihan ya.
wajahnya murung, hati-hati itu. Kita sedang menaiki kuda liar dan kita sedang mencambuknya. Maka kuda liar akan bawa kita pada situasi yang jauh lebih buruk lagi. Makanya katakan pada diri kita, aku tidak mau menunggangi kuda liar. Aku akan turun dari kuda liar itu. Putuskan itu. Putuskan itu. Putuskan itu, ya. Dan kemudian masukilah keadaan yang ceria. Keadaan yang ceria. Ini memang latihannya perlu sungguh-sungguh para sahabat. Kalau tidak sungguh-sungguh ya kita akan terus terjerembab. Oleh karena itu sekarang mari kita sadari kenapa banyak sekali orang yang terus-menerus berada di situasi yang buruk. Karena apa? Karena dia terus-menerus menginfus perasaan buruk itu dengan ketiadaan cinta. Tidak mau menghadirkan cinta. Sama saja dengan mengusir kekosongan, dengan mencoba mengosongkan kekosongan. Bukan mengisi gelas dengan air, ya, bukan mengisi tubuh dengan cinta. Makanya kekuatan positif ini sangat luar biasa para sahabat, tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Kalau kita menggunakan kekuatan ini, sungguh luar biasa. Ya. Jadi sewaktu kita sedang bersenang-senang, kita merasa nyaman dan mendapatkan berbagai hal yang menyenangkan. Coba perhatikan ya. Ketika kita sedang bersenang-senang, kita merasa nyaman, yang datang itu kan hal-hal yang menyenangkan. Ya. Jika kita terlalu serius menghadapi hidup, kita pun akan mendapatkan hal-hal yang berat yang harus dihadapi dengan serius. Makanya saya sering mengatakan jangan terlalu serius menghadapi hidup. Karena apa? Begitu terlalu serius menghadapi hidup, apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan hal-hal yang berat yang membuat kita menjadi sangat serius menghadapi situasi itu. Ya, itu hukum tarik menarik. Jadi, untuk tampil ceria saat menghadapi perasaan buruk, bayangkan perasaan buruk seperti tadi, sebagai kuda liar. Lalu katakan pada diri kita, mengapa kamu menunggangi kuda liar itu? Turun sekarang juga. Karena kuda liar itu akan membawamu ke tempat yang lebih buruk lagi. Itu kuncinya. Katakan pada dirimu, ya. Jangan menganggap perasaan buruk sebagai diri kita. Karena perasaan buruk bukan diri kita. Ya, perasaan buruk bukanlah diri kita. Itu adalah diri palsu kita. Oleh karena itu ada kata-kata bijak. Tanggapilah dengan cerdas, bahkan untuk perlakuan yang tidak cerdas. Ya, tanggapilah dengan cerdas, bahkan untuk perlakuan yang tidak cerdas. Jadi kalau kita selalu cerdas, maka yang tidak cerdas pun kita tanggapi dengan cerdas, maka kita tidak akan terjebak untuk menjadi tidak cerdas. Jika perlu para sahabat, tertawakan diri kita. Ya. Jika kita sedang mengalami perasaan buruk dan kita mampu mentertawakan diri kita karena kita sedang menunggangi kuda liar, luar biasa sekali ya. Berarti kita telah mengubah hidup kita. Jadi ketika kita sedang mengalami perasaan buruk, tertawakan diri kita. Kenapa harus ditertawakan? Kok saya menunggangi kuda liar? Kok saya bodoh sekali? Kalau saya menunggangi kuda liar, berarti saya akan dibawa oleh kuda liar pada situasi yang lebih buruk. Tertawakan diri kita. Kalau kita bisa mentertawakan perasaan buruk kita, dan kita sedang berada di kuda liar itu, perhatikan ya, kita sudah mengubah hidup kita. Kita sudah mengubah hidup kita. Ya, bila kita merasa buruk, jangan tambah kekuatan perasaan buruk itu dengan menyalahkan diri sendiri. Jika itu yang kita lakukan, sama saja dengan kita mencambuki kuda liar kita agar melesat ke arah yang negatif. Ini yang sering terjadi. Begitu kita merasa ada perasaan buruk, malah kita menyalahkan diri kita sendiri. Semakin menyalahkan diri kita sendiri, itu artinya kita sedang mencambuki kuda liar kita. Maka kuda liar akan melesat ke arah mana? Ke arah yang lebih negatif. Dan itu sangat berbahaya. Jadi intinya jangan membenci perasaan buruk, tetapi sadar memilih perasaan baik. Ulangi ya. Jangan membenci perasaan buruk, tetapi secara sadar untuk memilih perasaan baik. Karena perasaan buruk berasal dari ketiadaan cinta, sedangkan perasaan baik itu berasal dari cinta. Jadi hadirkan saja cinta. Hadirkan kekuatan positif, ya. Semakin kuat melawan apapun dalam hidup ini, semakin kuat kita menariknya ke dalam diri kita. Awas ya, semakin kuat kita melawan apapun dalam hidup ini, semakin kuat kita menariknya ke dalam diri kita. Contoh ya, semakin menolak orang yang kita tidak sukai, maka orang yang tidak kita sukai akan datang berulang-ulang. Itu sudah nyata dalam kehidupan kita. Makanya kenapa kok banyak sekali orang yang tidak kita sukai datang dalam kehidupan kita? Karena kita masih menolaknya. Semakin melawan, semakin menolak apapun dalam hidup ini, maka sebetulnya apa yang kita tolak itu semakin ditarik oleh kita ke dalam diri kita. Contoh yang lain, semakin tidak suka dengan karakter seseorang, sebetulnya kita sedang menarik orang-orang yang berkarakter sama untuk datang dalam kehidupan kita. Makanya mohon maaf ya,
kan banyak sekali ada pasangan yang tidak cocok. Karena tidak cocok, kan tidak cocok itu sebenarnya akibat dari tidak mau menerima kenyataan. Tidak mau menerima pasangan kita apa adanya. Lalu ya karena kita tidak menerimanya berarti kita melawannya, berarti kita menolaknya. Ya sudah, akhirnya diputuskan untuk berpisah. Di sini ada harapan untuk mendapatkan yang berbeda. Percayalah, hukum alam tidak seperti itu. Maka kita akan mendapatkan yang sama lagi seperti itu. Kenapa? Sepanjang kita belum bisa menerimanya, maka hal yang sama akan datang berulang-ulang sampai kita bisa menerimanya. Jadi hukumnya sederhana, semakin kuat kita melawan apapun dalam hidup ini, semakin kuat kita menariknya ke dalam hidup kita. Semakin melawan perasaan buruk, maka kita pun sebetulnya sedang menarik perasaan buruk ke dalam kehidupan kita. Perasaan buruk jangan dilawan. Oleh karena itu, jangan membenci perasaan buruk, tetapi dengan sadar kita memilih untuk memiliki perasaan yang baik. Karena apa? Ketiadaan cinta hanya bisa disembuhkan dengan cinta. Itulah para sahabat, episode yang ke-6. Saya sudah memberikan begitu banyak rahasia, ya, rahasia hidup yang bisa dipraktekkan. Dan semoga para sahabat yang sudah mendengarkan episode 1, 2, 3 sampai yang ke-6 ini, ya, para sahabat sudah bisa menemukan sedikit demi sedikit kehidupan itu ternyata mudah dan menyenangkan. Ternyata kehidupan itu bukan sulit dan penuh perjuangan, tapi kehidupan itu sungguh sangat menakjubkan. Jadi sebetulnya kondisi kehidupan kita hari ini, sebetulnya penciptanya adalah diri kita sendiri. Kita yang telah menarik semua hal dalam hidup ini. Karena Allah hanya sebagai Rob. Allah hanya sebagai fasilitator. Dia hanya sebagai sang keberadaan. Dia hanya sebagai sang kehadiran. Maka dalam hadis qudsi Allah menyatakan, aku bergantung sangkaan hambaku. Aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri tidak akan mengubahnya. Yuk kita ubah perasaan buruk kita dengan menghadirkan perasaan baik secara sadar sebanyak-banyaknya, maka kita akan menarik hal-hal baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kemanapun kita pergi, kita akan dirindukan oleh semua makhluk. Kehadiran kita dimanapun akan menjadi sumber keberkahan, sumber sukacita, sumber kenyamanan, sumber keamanan. Bersyukur hari ini kita bisa melanjutkan proses belajar di ruang kesadaran. Oleh karena itu, mari kita sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Sang Hidup yang telah memberikan izin kepada kita untuk meneruskan proses belajar. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mohon ridho dan berkahnya. Semoga kita selalu dibimbing untuk menuju cahayanya, sehingga kita bisa terus bertransformasi menuju kepada cahaya yang terang benderang. Karena kita yakin di ujung terowongan selalu ada cahaya. Sekalipun kita sedang berada dalam kegelapan, kalau kita yakin bahwa di ujung terowongan ada terang, maka kita akan terus berjalan menuju ke sana. Oleh karenanya mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, realitas itu terbentuk oleh dua tataran dunia. Ada yang disebut dengan tataran materi, ada yang disebut dengan tataran energi. Rahasia semesta ini terus terungkap oleh penemuan-penemuan dari orang-orang yang memiliki kekuatan positif dalam dirinya. Karena alam semesta ini menyimpan rahasia tanpa batas. Karena memang Sang pemilik semesta yang meliputi alam raya ini tanpa batas. Penemuan demi penemuan terus membawa manusia melakukan proses evolusi. Sehingga evolusi bukan sekedar evolusi fisik, tapi juga evolusi kesadaran. Dan siapapun yang tidak ikut berevolusi bersama semesta, maka dia akan ketinggalan kereta. Dia akan mengalami berbagai penderitaan dalam kehidupannya, karena dia tidak ikut menari bersama tarian semesta. Kita lihat contoh yang sederhana. Dulu kita mengenal yang namanya fisika Newtonian.
Saat itu manusia baru berbicara dalam 3 dimensi. Dimensi ruang, ditambah satu lagi, namanya dimensi waktu. Tapi kemudian, seiring dengan evolusi kesadaran, manusia mulai memasuki dimensi kelima. Sehingga dimensi ruang, dimensi waktu, dan kemelekatan pada ruang dan waktu terlampaui. Sehingga masuklah dimensi yang kelima. Bahkan sekarang, para ilmuwan sudah mencapai lompatan yang lebih tinggi lagi, memasuki dimensi yang ke-11. Tentu saja saya tidak akan berbicara terlalu jauh, karena kita akan meneruskan proses belajar bagaimana caranya untuk meraih kehidupan yang menakjubkan, bagian selanjutnya dari kajian kita yang sebelumnya. Para sahabat, para fisikawan telah menemukan 2 temuan rumus besar. Yang pertama yang disebut dengan teori relativitas, yang kemudian berujung ditemukannya rumus E sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan. Kemudian yang kedua, di tataran energi, para fisikawan telah menemukan rumus yang sangat dasar, yaitu energi sama dengan sebuah konstanta alam yang disebut dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Dan 2 temuan ini telah merubah peradaban. Nanti akan saya tuliskan kedua rumus ini, dan ini hanya sebagai sebuah prolog saja. Oleh karena itu, siapapun yang bisa memadukan 2 tataran ini, tataran materi dan tataran energi, untuk membangun sebuah realitas, maka realitas itu terbentuk oleh karena kehadiran 2 tataran ini. Apa yang harus kita lakukan di tataran materi dan apa yang harus kita lakukan di tataran energi, itu yang kemudian akan membentuk realitas. Barangkali inilah topik kita, lanjutan dari hidup yang menakjubkan bagian pertama, dan kita akan mencoba membukakan rahasianya sedikit demi sedikit, sehingga para sahabat bisa mudah mengimplementasikan temuan-temuan yang luar biasa dari orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi ini, sehingga memberikan dampak dan manfaat yang besar untuk kehidupan kita. Mari kita kembali kepada kajian kita yang sebelumnya. Saya akan memberikan sedikit review. Di alam semesta ini ada yang namanya hukum tarik-menarik. Dan hukum tarik-menarik ini adalah hukum yang sangat dahsyat. Karena hukum tarik-menarik ini yang telah membuat alam semesta menjadi seimbang. Dan hukum tarik-menarik ini berlaku juga dalam kehidupan kita. Tidak ada molekul kalau tidak ada hukum tarik-menarik. Tidak ada atom kalau tidak ada hukum tarik-menarik. Tentu saja bumi pun tidak akan pernah bisa diam di tempatnya. Dia tidak akan pernah bisa berevolusi, berotasi, mengelilingi matahari dengan jari-jari yang tetap, seandainya tidak ada hukum tarik-menarik. Keseimbangan bumi matahari, keseimbangan bumi dengan planet-planet yang lain, keseimbangan galaksi, keseimbangan alam semesta, itu terjadi karena adanya hukum tarik-menarik. Oleh karena itu akan kita bahas lebih dalam lagi bagaimana rahasia hukum tarik-menarik itu dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan kita. Di dalam hukum tarik-menarik itu yang paling dahsyat adalah yang serupa akan menarik yang serupa. Like attracts like. Jadi yang serupa akan menarik yang serupa. Artinya apa? Artinya apa yang kita berikan kepada kehidupan, itu yang akan kita terima dari kehidupan. Jadi sebetulnya sederhana. Apapun yang kita terima dalam kehidupan saat ini, sebetulnya sadar atau tidak sadar, kita yang telah memberikan kepada kehidupan. Karena hukumnya seperti gema, secepat kilat. Kalau saya berteriak, tentu saja teriakan saya akan dipantulkan oleh dinding ke telinga saya. Secepat kilat, seperti itu. Oleh karena itu sadari oleh kita bahwa sesungguhnya apapun yang kita berikan kepada kehidupan, semua akan kembali kepada kita sendiri. Oleh karena itu maka kehidupan selalu mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Banyak sekali yang menciptakan sebab, tetapi dia tidak mau memikul akibatnya. Para sahabat, kalau kita berbicara hukum sebab akibat,
Sebetulnya hukum sebab akibat itu terjadi di tataran makrokosmos. Hukum kausalitas itu terjadi di tataran makrokosmos. Ada tataran lain di mana hukum itu tidak berlaku, yaitu di tataran mikrokosmos, di level yang jauh lebih kecil lagi, di level yang lebih halus lagi. Bahkan di sana berlaku hukum akibat sebab. Oleh karena itu kalau kita berbicara fisika kuantum, maka kita akan berbicara tentang probabilitas. Karena di sana kita tidak berbicara kausalitas, kita berbicara probabilitas. Oleh karena itu, kalau berbicara probabilitas, berarti kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jauh lebih luas lagi. Dan itu semua tergantung dari perspektif kita untuk memandang itu. Oleh karena itu, pikiran yang menyempit itu harus diperluas, sehingga probabilitas bisa berlaku. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bisa lebih luas lagi. Itulah dasarnya ilmu pengetahuan. Dasarnya para ilmuwan yang telah menemukan rahasia semesta. Bahkan ketika teori relativitas itu berlawanan dengan mekanika kuantum, maka kemudian para ilmuwan mencari koherensinya. Dan kemudian ditemukanlah yang disebut dengan teori superstring. Superstring itu menganggap bahwa sesungguhnya alam semesta ini terbentuk dari unit-unit energi kecil yang disebut dengan string. String itu ya semacam pegas. Jadi superstring itu menceritakan tentang unit-unit energi terkecil yang digambarkan seperti karet gelang. Karet gelang yang melingkar itu bisa dibentuk menjadi apa saja. Seperti itu kira-kira, dan tergantung pada tingkat frekuensi. Oleh karena itu maka ya, tingkat kesadaran seseorang itu membangun unit energi terkecil. Dan itu yang akan membangun realitas. Apalagi kalau kita berbicara sedalam itu, maka sesungguhnya kita bisa melihat betapa fisika dengan metafisika itu semakin ketemu nilai simetrinya. Koherensinya semakin ketemu. Baik para sahabat, sebelum terlalu jauh saya berbicara, mari kita kembali kepada yang lebih sederhana lagi. Jadi hukum tarik-menarik yang paling sederhana adalah yang serupa akan menarik yang serupa. Like attracts like. Apa yang kita berikan kepada kehidupan, itu pula yang akan diberikan kehidupan kepada kita. Jadi kalau kita tidak pernah memberikan yang positif kepada kehidupan, lalu jangan bermimpi bahwa kehidupan akan memberikan yang positif kepada kita. Semua tergantung kita. Tinggal kita jujur pada diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, apapun yang kita berikan kepada kehidupan, pasti kembali kepada kita. Oleh karena itu maka kita harus waspada, harus hati-hati. Karena semua akan kembali kepada kita sendiri. Saya sudah menjelaskan di kajian sebelumnya bagaimana cara memberikan yang positif atau negatif. Bagaimana kita memberikan yang positif atau negatif kepada kehidupan. Ternyata alatnya cuma dua. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan. Pada pertemuan yang pertama, saya hanya menjelaskan bahwa pikiran itu adalah energi. Perasaan juga energi. Pikiran dan perasaan dua-duanya adalah energi. Setiap energi pasti frekuensi. Setiap frekuensi pasti vibrasi. Jadi ini tidak berlawanan dengan teori superstring. Dan ini yang dikatakan Nikola Tesla. Kalau kamu ingin tahu rahasia semesta, pandanglah semesta sebagai energi, frekuensi, dan vibrasi. Dan di kajian kita hari ini, kita akan meningkat sedikit. Ternyata para neuroscience menemukan bahwa pikiran itu adalah medan listrik. Sedangkan perasaan itu adalah medan magnet. Jadi ketika medan listrik dan medan magnet berpadu, maka terjadilah yang disebut dengan medan elektromagnetik. Cahaya itu salah satu wujud dari medan elektromagnetik. Dan banyak sekali sebetulnya medan elektromagnetik di sekitar kita. Yaitu perpaduan antara medan listrik dan bahkan HP yang kita gunakan itu kan selalu mencari sinyal. Dan sinyal itu wujudnya adalah gelombang elektromagnetik. Cuman termasuk gelombang yang tidak tampak. Karena apa? Harus ingat bahwa sesungguhnya panca indera kita memiliki keterbatasan. Jadi kalau seseorang hanya mengandalkan panca inderanya yang terbatas itu, maka dia pun hanya melihat alam semesta dengan alat yang terbatas. Jadi hati-hati ketika melihat alam semesta dengan panca indera, jangan mengira bahwa sesungguhnya di alam semesta itu yang terjadi cuma yang terbatas.
Padahal di alam semesta ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa batas, bahkan melampaui batas. Coba kita lihat ya, secara fisika mata kita ini hanya bisa melihat cahaya dengan panjang gelombang dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Telinga kita ini hanya bisa menerima bunyi yang frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Apa yang terjadi di bawah 20 Hz? Apa yang terjadi di atas 20.000 Hz? Apa yang terjadi di panjang gelombang di bawah 400 nanometer? Apa yang terjadi dengan panjang gelombang di atas 700 nanometer? Apakah tidak terjadi apa-apa? Tentu saja ada yang terjadi. Cuman panca indera kita sangat terbatas. Nah, kalau kita selalu mengandalkan panca indera yang terbatas, maka kita pun akan selalu merespon alam semesta dalam keterbatasan. Padahal alam semesta ini sesungguhnya adalah tanpa batas. Sadari bahwa sesungguhnya kita memiliki keterbatasan dalam dimensi itu. Jadi saya sudah mengatakan di kajian sebelumnya, kalau kita punya kendaraan, itu ibarat pikiran. Dan kendaraan kita tidak akan bisa berfungsi kalau kendaraan kita tidak memiliki bahan bakar. Dan bahan bakarnya itulah yang disebut dengan perasaan. Jadi ketika pikiran dan perasaan itu mengalami koherensi, maka disitulah kekuatannya, disitulah rahasianya. Apa yang kita pikirkan, kemudian masuk ke dalam perasaan, baik itu positif maupun negatif, itu yang akan menjadi realitas. Dan di situ sesungguhnya sadar atau tidak sadar, sudah terjadi perpaduan antara tataran materi E sama dengan mc kuadrat dengan tataran energi E sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Ini adalah temuan abad ini yang sangat luar biasa, yang mungkin banyak sekali orang yang tidak menyadarinya. Jadi kalau begitu, pikiran dan perasaan kita itu adalah pencipta kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Tuhan sendiri menyatakan di dalam firman-Nya, Dia adalah Rob al-Alamin. Dia adalah sang kehadiran. Dia adalah sang keberadaan. Dia hanya mengikuti yang kita mau. Para bijak banyak mengatakan bahwa pikiranmu adalah takdirmu. Bagaimana pikiran itu bisa menjadi takdir? Ketika pikiran itu berpadu dengan perasaan. Oleh karena itu maka perasaan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsinya adalah untuk mendeteksi apa yang sedang terjadi di ruang cipta. Karena yang sedang terjadi di ruang cipta, ketika proses penciptaan positif, maka perasaan menjadi positif. Ketika di ruang cipta ada proses penciptaan yang negatif, maka perasaan menjadi negatif. Itu fungsi perasaan yang pertama adalah mengontrol apa yang sedang terjadi dalam pikiran. Karena kalau dibiarkan pikiran terus mencipta, maka itu dalam proses repetisi bisa menjadi realitas. Yang kedua, perasaan itu bisa menjadi semacam amplifier. Dia mengalihkan kekuatan energi di pikiran menjadi lebih dahsyat lagi. Dan ketika diamplifikasi oleh perasaan, maka itu sangat luar biasa. Itu akan menjadi sangat cepat untuk menjadi realitas. Para sahabat, itulah kira-kira review dari kajian kita yang pertama. Saya sudah memasukkan sedikit demi sedikit proses evolusinya, sehingga kita bisa menjadi lebih dalam lagi proses pemahamannya. Saya senang sekali dengan satu kata bijak yang sering kita dengar. Kata-katanya seperti ini. Berilah dan kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Ini kata-kata bijak sangat luar biasa dan perlu diulang untuk memahaminya. Berilah dan kamu akan diberi. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Nah, barangkali kita pernah dengar ada kata-kata di dalam kitab suci bahwa kita ini akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita sangka. Nah, kapan kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak disangka? Kalau saat kita berbuat tidak menyangka. Contoh sederhananya begini. Kalau saya berbuat kebaikan, kemudian saya berharap kebaikan dari orang, di mana saya berbuat kebaikan kepadanya, maka saya akan mendapatkan kebaikan yang saya sangka dari orang itu. Tapi kalau kita melepaskannya, itu yang disebut dengan letting go,
Bahkan sekarang orang sudah mengatakan letting God. Bukan sekedar letting go, tapi letting God. Jadi berpasrah tentang hasil kepada Tuhan. Jadi kita tidak memikirkan tentang hasil. Karena begitu kita memikirkan hasil, setiap proses bekerja, berarti kita sedang menciptakan sebuah ukuran. Dan kita akan diukurkan lagi oleh ukuran yang kita ciptakan sendiri. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Jadi oleh karena itu maka bagus kalau kita memulai untuk bekerja ikhlas. Atau melakukan sesuatu tanpa pamrih, istilah sederhananya. Dari situlah kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang melampaui yang kita sangka. Itu yang disebut dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib barangkali. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak menyangkanya. Kapan itu terjadi? Kalau kita sudah bisa letting go. Kita bisa melepaskan pada hasil. Makanya David Hawkins ya menulis buku yang sangat keren, Letting Go. Dalam buku itu kita diajarkan bagaimana cara berpasrah pada hasil. Karena kita banyak sekali ya ketika melakukan sesuatu sudah melekat pada hasil. Kita akan mendapatkan yang kita pikirkan, tapi sebatas yang kita pikirkan. Tapi kalau kita melampaui itu, melepaskannya, letting go, berpasrah pada hasil, justru kita akan mendapatkan sesuatu yang melampaui yang kita sangka. Disitulah sesungguhnya rahasianya. Dan banyak sekali orang yang tidak mengetahui rahasia ini. Jadi sekali lagi, berilah dan kamu akan diberi. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Jadi ketika kita ya selalu memikirkan keterbatasan, itu ukuran yang kita gunakan. Maka kita juga akan mengalami keterbatasan. Karena ukuran yang dipakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita sendiri. Hati-hati dengan hukum ini. Jadi walaupun ini adalah kata-kata bijak, tetapi menurut saya ini semacam hukum. Karena ini yang terjadi. Jadi ini bersesuaian dengan hukum like attracts like. Jadi apa yang kita berikan, itu yang akan kita terima. Coba ya. Kalau ada saudara kita yang pindahan, kita nggak usah mikir, bantu saja, berikan saja bantuan, berikan saja dukungan. Ya namanya juga seorang sahabat, tanpa diminta. Bahkan kita tidak pernah memikirkan apa yang didapat saat memberi bantuan itu. Percayalah sama saya, dalam secepat kilat, kebaikan yang kita berikan itu akan datang kepada kita kembali, seperti gema. Asal satu syaratnya, letting go. Kita tidak memikirkan hasilnya. Jadi kalau kita transaksional, ya, dia mau pindahan kemudian kita bantu. Kali aja nanti kalau saya pindahan juga, saya akan dapat bantuan yang sama. Kita akan dapat bantuan dari dia sebatas itu. Sehingga kita tidak bisa melampaui keterbatasan. Jadi kita tidak akan memasuki keterbatasan. Karena apa? Kita sudah menggunakan hukum, ya. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Itu bahayanya. Itulah pentingnya kita bekerja ikhlas tanpa pamrih. Coba, ketika anak kita atau apa saja, ada salah satu anggota keluarga kita yang mengecewakan kita. Lalu lampiaskan kemarahan kepada mereka. Lampiaskan amarah kepada mereka. Coba perhatikan. Dalam waktu yang singkat, kekecewaan yang dilampiaskan, amarah yang dilampiaskan, itu akan kembali kepada kita. Cuma terbungkus dalam berbagai keadaan. Terbungkus dalam berbagai kejadian. Mungkin tidak sama ya. Kita marah sama anak, tidak mungkin anak marah sama kita. Kita melampiaskan amarah kepada anak karena mengecewakan kita, tentu saja. Anak tidak mungkin melawan kita. Tetapi perhatikan saya. Kekecewaan dan amarah tadi yang dilempar kepada kehidupan, syariatnya kepada anak kita, itu akan terbungkus dalam berbagai keadaan yang kemudian kita akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Ini sains ya, ini sains. Jadi saya berbicara dari sudut pandang sains. Jadi kalau kita coba memahami riset-riset neuroscience seperti risetnya David Hawkins, seperti risetnya Jude Spansa dan lain sebagainya, kita akan menemukan titik temu. Dan ini adalah kajian-kajian yang sangat luar biasa. Saya coba ingin menyelidiki ya, ingin meneliti. Kenapa sih ya
David Hawkins itu kok bisa ya membuat skala emosi sampai dalam bentuk angka-angka yang kuantitatif. Yang sebelumnya kan sangat kualitatif, sulit ya untuk mendefinisikan emosi. Misalkan kalau orang berani itu kok diberi nama skala 200 gitu. Kalau orang sudah sampai pada tingkatan pencerahan dikasih skala 700 ke atas gitu. Kenapa bisa kuantitatif? Ternyata risetnya sangat sederhana. Yang beliau lakukan adalah menggunakan konsep modulus Young. Jadi kalau di fisika itu modulus Young itu modulus elastis ya. Di mana modulus Young itu perbandingan antara stress and strain. Jadi sebetulnya yang diukur itu adalah kekakuan otot. Jadi ternyata ya tingkat emosi yang dicapai seseorang itu berhubungan dengan tingkat kekakuan ototnya. Jadi bayangkan ya, kalau orang yang stres terus ya segala dipikirkan, mungkin ototnya mengalami kekakuan yang luar biasa. Sehingga otot yang kaku wajar saja. Dia akan menjadi asam, pH-nya menjadi turun, ya kan? Gitu. Ketika pH-nya sangat rendah, itu sangat berbahaya dan itu bisa memicu berbagai macam penyakit termasuk kanker, tumor dan lain sebagainya. Jadi bisa dipastikan ya, orang-orang yang memiliki penyakit itu ada kaitan dengan skala emosinya. Dan itu sebetulnya sains ya, itu sains. Itu gampang sekali untuk dijelaskan. Jadi sekali lagi pikiran dan perasaan itu adalah penciptanya. Lalu bagaimana peran semesta? Bagaimana peran Allah? Allah itu kan sudah mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Ya aku bergantung kamu. Bahkan di dalam salah satu firman Allah dalam kitab suci, Allah menyatakan, yahdillahu linurihi mayyasa. Aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Siapa yang akan dikehendaki? Tentu yang punya kehendak. Jadi semua bermula dari diri kita sendiri. Jadi bagi saya, mengubah nasib itu adalah yang pertama langkah pertama adalah mengubah pikiran dan perasaan. Jadi kalau kita tidak mengubah pikiran dan perasaan, saya kira akan sulit kita mengubah keadaan. Apalagi dikaitkan dengan tadi ya, temuan fisika modern saat ini, bahwa realitas terbentuk oleh dua tataran, tataran materi dan tataran energi. Nanti mungkin saya jelaskan ya, rumus-rumusnya di akhir pertemuan kita. Ini masih prolog dulu ya, supaya pengertiannya lebih dalam. Contoh yang sederhana misalkan, jika kita berpikir dan sekaligus merasa, nah ini sudah disatukan ya, berpikir dan merasa, berarti kita sedang memancarkan gelombang elektromagnetik. Karena dari pikiran itu medan listriknya, dari perasaan itu medan magnetnya, itu berpadu. Karena sudah terjadi koherensi. Nah, jika kita berpikir dan merasa, misalnya, aku akan mengalami hari yang berat dan tertekan hari ini. Dan itu kita produksi pikiran dan perasaan itu saat kita bangun tidur. Maka dapat dipastikan, kita akan menarik orang-orang, keadaan, kejadian yang membuat kita berat dan tertekan. Jadi hukum tarik-menarik di sini berlaku. Kenapa kita tidak bangun pagi dengan penuh rasa syukur ya? Seperti burung. Burung saja bahagia menjadi burung. Dan burung ketika bangun pagi, walaupun di sarangnya tidak punya beras, di sarangnya tidak punya apa-apa, dia tetap bernyanyi. Kita beras ada, ya rumah ada, pakaian cukup, ya. Tapi saat bangun tidur, kemudian kita pikiran dan perasaan sedang menciptakan sesuatu. Misalnya, aku akan mengalami hari yang berat dan tertekan hari ini. Dan itu ya kita akan bertemu dengan orang, keadaan, kejadian yang membuat kita menjadi berat dan tertekan. Makanya awalilah sebetulnya bangun pagi itu dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Ya, karena kita akan menarik sesuatu yang sama ya sehari itu. Jika kita berpikir dan merasa misalnya hidup ini sangat menyenangkan, maka kita akan menarik orang-orang, keadaan, kejadian yang membuat kehidupan kita benar-benar menyenangkan. Hukum tarik-menarik tidak pernah bohong. Hukum tarik-menarik tidak pernah bohong. Dan hukum tarik-menarik tidak bekerja berdasarkan kita yakin atau tidak yakin. Namanya hukum alam tidak perlu persetujuan kita. Kita setuju atau tidak setuju, hukum alam tetap saja berlaku. Sama seperti hukum gravitasi. Sama seperti hukum medan elektromagnetik. Kita percaya atau tidak percaya, hukum tidak bergantung kepada kita percaya atau tidak percaya. Dan hukum tidak minta persetujuan dari kita. Karena hukum alam tetap saja berjalan. Hukum tarik-menarik tak pernah gagal memberi setiap hal berdasarkan apa yang kita ungkapkan. Sekali lagi, hukum tarik-menarik tidak pernah gagal untuk memberi setiap hal berdasarkan apa yang kita ungkapkan.
Jadi kalau yang kita ungkapkan adalah kekuatan positif, maka hukum tarik-menarik tidak pernah gagal memberikan yang positif ke dalam kehidupan kita. Sama juga, ketika kita menggunakan kekuatan negatif atau ketiadaan kekuatan positif, maka hukum tarik-menarik juga akan memberikan yang sebaliknya. Jadi kita akan menerima, kita akan menarik dan menerima berdasarkan apa yang kita ungkapkan. Kesejahteraan, kesehatan, hubungan, pekerjaan, kejadian, pengalaman, berdasarkan pikiran dan perasaan yang kita ungkapkan. Jadi sebetulnya alatnya adalah pikiran dan perasaan. Sekali lagi, pikiran dan perasaan. Ya, sekarang saya sudah memberikan pelajaran lebih naik lagi karena saya sudah nyatakan ketika ada koherensi pikiran dan perasaan, perasaan itu memberikan amplifier, penguatan, diamplifikasi, dikalikan energi yang ada di pikiran itu oleh perasaan. Sehingga itu akan sangat mudah sekali menjadi realitas. Apalagi secara neuroscience, pikiran memancarkan medan listrik, perasaan memancarkan medan magnet. Dan ketika berpadu medan listrik dan medan magnet menjadi medan elektromagnetik. Bahkan sebetulnya kalau kita melakukan riset di laboratorium, ketika medan listrik itu berubah terhadap waktu, ternyata dia menghasilkan medan magnet. Dan ketika medan magnet berubah terhadap waktu, itu yang menghasilkan medan listrik. Luar biasa sebetulnya. Makanya di fisika itu ada dua kajian, ada elektrostatika, ada elektrodinamika. Jadi elektrostatika itu adalah kajian yang mengkaji tentang sifat kelistrikan di mana medan listriknya itu tidak berubah terhadap waktu. Nah, ada lagi kajian di mana medan listrik berubah terhadap waktu dan itu yang menghasilkan medan magnet. Itu masuk dalam dimensi elektromagnetik. Elektrodinamika. Jadi ala elektrostatika ada elektrodinamika. Nah, kalau kita belajar itu luar biasa. Jadi ungkapan pikiran positif tentang apa saja, misalkan tentang uang, maka kita akan menarik keadaan, orang, kejadian yang menghasilkan banyak uang. Jadi ketika kita pikirannya positif tentang uang, maka kita juga akan menarik keadaan, orang, kejadian yang menghasilkan banyak uang. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita punya pikiran yang negatif tentang uang, kita juga akan menarik keadaan, orang, kejadian yang membuat kita juga menjadi dijauhi oleh uang. Jadi sebagaimana hukum gravitasi. Hukum gravitasi kita sudah kenal hukum gravitasi. Hukum gravitasi Newton itu adalah hukum tarik-menarik. Bumi dengan bulan itu tarik-menarik. Bumi dengan matahari itu tarik-menarik. Bahkan sekarang saya dengan bumi ini tarik-menarik. Gara-gara saya ditarik oleh bumi, saya bisa mendiami kursi ini. Dan saya tidak akan mungkin bisa duduk di kursi ini kalau tidak ada hukum gravitasi. Karena apa? Karena kalau saya tidak ditarik oleh bumi, tidak mungkin saya bisa menekan kursi. Dan kursi juga menekan saya. Maka ada aksi reaksi sebetulnya di sini. Itu. Saya tidak menjelaskan terlalu dalam tentang itu. Tetapi hukum tarik-menarik itu nyata. Hukum tarik-menarik akan bekerja sebagaimana hukum gravitasi bekerja. Tak peduli apakah kita menerimanya atau tidak. Jadi sepasti kita berpikir dan merasa, sepasti itulah hukum tarik-menarik merespon kita. Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan, itu terus dipancarkan. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa pikiran dan perasaan energi. Namanya energi itu frekuensi. Namanya energi itu vibrasi. Jadi ketika pikiran dan perasaan terus bekerja, dia juga memancarkan energi, memancarkan frekuensi, memancarkan vibrasi. Apakah itu baik atau buruk? Terserah. Dan semuanya akan kembali secara otomatis seperti gema. Jadi ketika pikiran dan perasaan memancarkan yang negatif, berarti dia akan menggetarkan yang negatif di semesta ini. Dan itu yang akan datang kepada kehidupan kita. Ketika pikiran dan perasaan juga memancarkan yang negatif, yang positif, maka dia juga akan beresonansi dengan orang, kejadian, keadaan yang membuat kita akan mendapatkan yang positif itu. Itu seperti saya bilang tadi, seperti gema. Jadi kita dapat mengubah hidup kita dengan mengubah pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah pikiran dan perasaan kita, kita tidak akan pernah bisa mengubah keadaan. Karena itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya sekarang secara sederhana. Karena banyak orang bertanya kepada saya, apa sih sesungguhnya pikiran itu? Dari tadi saya bicara pikiran, perasaan. Apa sih pikiran itu? Kira-kira definisi sederhananya beginilah.
Pikiran itu sebenarnya adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak kita. Atau bisa juga yang diungkapkan secara nyaring, keras-keras. Kenapa begitu? Kan sebetulnya saya tidak mungkin duduk di sini kalau saya tidak memikirkannya. Saya tidak mungkin ngasih kajian ini kalau saya tidak memikirkannya. Dan kejadian ini terjadi karena saya memikirkannya. Karena saya memikirkannya, maka saya duduk di sini. Dan saya juga memikirkannya. Topik apa kira-kira yang paling tepat saat ini untuk saya sampaikan. Karena saya memikirkan itu, maka itu terjadi. Jadi sebetulnya pikiran itu adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak kita atau kata-kata yang diucapkan secara keras-keras. Jadi kalau ingin tahu apa sih pikiran, itulah yang ada di kata-kata. Itulah yang kita dengar dalam benak kita. Sesederhana itu definisinya. Daripada pusing-pusing mendefinisikan pikiran itu apa, sudah itu aja. Jadi pikiran adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak kita atau kata-kata yang diucapkan keras-keras. Jadi sebetulnya kita kan bisa mendengar ya kata-kata itu. Sekarang kita sedang memikirkan apa, kan kita bisa dengar dalam benak kita. Atau apa yang dipikirkan kan akan muncul sebagai kata-kata. Kalau sudah muncul sebagai kata-kata, lebih jelas lagi. Jadi kata-kata itu adalah apa yang ada dalam pikiran. Karena tidak mungkin kan seseorang bisa melakukan apapun atau mengatakan apapun tanpa ada tugas dari pikiran. Nggak mungkin, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ya, oke, ya. Ngerti ya? Jadi pikiran adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak atau kata-kata yang kita dengar secara keras-keras. Karena kalau sudah jadi kata-kata yang keras pun itu kan produk pikiran. Misalnya gini, ketika kita mengatakan dalam benak aja, waduh indah sekali ya hari ini. Kan tidak mungkin kita menyatakan hari ini indah sekali kalau kita tidak memikirkannya. Dan ungkapan bahwa hari ini indah sekali, itu kan karena sudah dipikirkan. Dan kalau kita tidak memikirkannya, ungkapan itu tidak ada. Ngerti ya? Jadi sebenarnya pikiran itu adalah kata-kata. Dan kata-kata itu energi. Ada riset yang sangat bagus ya. Jadi orang mengatakan A, B, C, kemudian di riset gelombangnya seperti apa. Ternyata yang luar biasa ya. Semua kejadian di alam semesta itu membentuk yang disebut dengan medan torus. Jadi medan torus itu dari kata toroida. Toroida itu sebenarnya adalah kumparan. Kumparan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga medan magnetnya itu persis seperti donat. Dan ternyata DNA membentuk medan toroida, medan torus. Tumbuh-tumbuhan itu membentuk medan torus. Pikiran kita membentuk medan torus. Perasaan kita membentuk medan torus. Makanya dalam tradisi Cina itu ada yang namanya yin yang. Yin yang itu kan sebetulnya adalah ya, bagaimana kesempurnaan dibangun oleh dua hal yang kelihatan berlawanan. Makanya ketika ada yang berlawanan, itu tidak boleh dibenturkan. Karena yang berlawanan itu saling melengkapi. Itu sisi-sisi kebenaran. Jadi jangan benturkan cahaya dengan kegelapan. Jadi perang. Karena cahaya dan kegelapan itu sebetulnya adalah bermitra. Kita tidak mungkin bisa melihat bintang yang terang di tempat yang terang. Justru kita melihat bintang yang terang ketika ada kegelapan. Jadi yin yang itu kan sebetulnya cerita tentang bagaimana dua hal yang berlawanan itu membentuk kesempurnaan. Ternyata yin yang itu adalah simbolisasi dari medan torus. Elektron, molekul, atom, bahkan medan magnet bumi itu juga membentuk medan magnet torus. Wah, kalau kita bicara tentang ini, kita kemudian akan memasuki sebuah pemikiran baru bahwa sebetulnya semua di semesta ini hakikatnya adalah energi. Semua adalah energi. Bahkan para fisikawan kan dulu berpikir, bagian terkecil dari alam semesta apa sih? Atom. Saat itu mungkin puas. Tapi kemudian ada di dalam atom itu ada elektron, ada proton, ada neutron. Ternyata ilmuwan tidak puas. Ternyata di dalam mereka itu sendiri ada yang namanya lepton, ada yang namanya boson, yang kemudian disebut dengan quarks. Lalu bertanya lagi, terbuat dari apa? Elektron, proton, dan neutron. Jawabannya cuma satu, terbuat dari energi. Jadi sebetulnya yang disebut dengan elektron, proton, neutron itu pusaran-pusaran energi. Jadi kembali lagi, sebetulnya semua adalah energi. Ya, nah kalau kita memahami ini lebih dalam, luar biasa. Dan kita terapkan dalam kehidupan, luar biasa. Nah kita bisa menciptakan kehidupan yang menakjubkan dengan pemahaman yang dalam tentang ini. Dan ini sebetulnya bukan teori. Dan itu harus dipraktekkan. Jadi harus dipraktekkan ya. Kalau para sahabat tidak mempraktekannya, percuma saja. Gimana cara mempraktekannya? Sederhana lah.
Mulailah kita belajar secara kontinu memikirkan yang kita sukai. Memikirkan yang kita ingin. Stop memikirkan yang tidak disukai. Itu aja, sederhana prakteknya ya. Gak usah tahu tataran relativistiknya, tidak usah tataran mekanika kuantumnya, pusing. Ya kalau saya karena sedang menjelaskan harus clear kan. Tetapi para sahabat cukup aja begitu ya. Ya. Saya sudah menjelaskan di kajian yang pertama apa yang disebut dengan pikiran positif. Pikiran positif adalah pikiran yang di dalamnya hanya terdapat yang diinginkan dengan yang disukai. Itu aja. Dan pikiran negatif berarti yang di dalamnya terdapat yang tidak diinginkan, yang tidak disukai. Jujur ya, pernah nggak kita menginginkan yang tidak kita sukai? Pasti tidak pernah kan? Tidak pernah kan? Karena tidak mungkin berlawanan. Masa kita menginginkan yang tidak disukai? Tidak ada yang menginginkan kegagalan. Tidak ada kan? Tidak ada. Semua kita menginginkan yang kita sukai. Cuman sayang sekali kita menginginkan yang disukai, tapi yang dipikirkan selalu yang tidak disukai. Kita tidak suka macet, tapi senang sekali dan berapi-api ketika cerita macet. Kita tidak suka kegagalan, tapi kalau menemukan kegagalan dalam hidup atau bisnis gagal, wah itu cerita bisa berjam-jam kepada semua orang. Dan ketemu siapapun yang ceritakan adalah kegagalan, kepahitan hidup. Itu like attracts like. Karena itu sedang memancarkan energi ya ke semesta. Nah itu yang tidak disadari. Ya, baik kita teruskan ya. Jadi ketika kita mengatakan, aduh indah sekali hari ini, kan sebetulnya itu adalah pikiran. Pikiran yang sudah dilihat dalam bentuk kata-kata. Jadi semakin jelas bahwa pikiran itu adalah kata-kata. Saya coba membuat penjelasan yang sesederhana mungkin, walaupun kadang-kadang saya menanjak ya untuk mengakses teori-teori modern yang ditemukan para ilmuwan, tetapi para sahabat jangan fokus ke situ, nanti pusing. Itu hanya sebagai landasannya saja, supaya pembicaraan kita itu berbasis kepada riset, berbasis kepada temuan, bukan asal-asalan. Karena ini bukan cerita ilmu nujum.